Baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah atau Muhammad Amin pada channel YouTube Musik Itu Politik dalam segmen Point of View. Kali ini kita akan bicara mengenai budaya konsumen dengan anak judul apakah selamanya komodifikasi seni itu buruk adanya. Kita mulai dengan budaya dan konsumen dengan merujuk pada David Cheney. Budaya konsumen pengertiannya adalah sederhananya adalah budaya yang dilakukan oleh seorang konsumen. Budaya konsumen itu adalah kecenderungan manusia modern untuk menekankan pentingnya pembelian komoditas dan jasa sebagai perilaku budaya yang aktif. Budaya konsumen itu bisa menghasilkan perubahan gaya hidup untuk menemukan kepribadian baru agar dapat meninggalkan kesan. Budaya konsumen menciptakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat tersebut. Atau meminjam istilah Zan Budriyat merupakan masyarakat konsumer. Latar belakang budaya konsumen. Budaya konsumen dilatar belakangi oleh jantung kapitalisme. Jadi dia dikonstruksi sosial media melalui iklan dan dianggap sebagai tanda atau semiotik kapitalisme. Budaya konsumen diawali sejak industrialisasi abad ke-19 dan ada kaitannya dengan kapitalisme yang cenderung untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, mengeksploitasi pekerja dan kemudian menjual produk sebagai komoditas. Definisi komoditas seni budaya. Komoditas itu bisa kita artikan sebagai sesuatu yang tersedia di pasar. Komodifikasi itu pengertiannya adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme sehingga objek, teks, kualitas dan tanda berubah menjadi komoditas. Jadi dalam hal ini produk seni budaya itu bisa menjadi komoditas atau sesuatu yang ada di pasar, dan tentu saja ini menjadi polemik dan debat. Debat pertama atau polemik pertama itu bisa saya mulai dari apa yang dikritik oleh Theodor Adorno, itu seorang filsuf Jerman yang mengatakan bahwa memang komodifikasi bukan hanya pada barang yang dibutuhkan namun telah merambah kepada wilayah seni dan kebudayaan secara umum. Jadi masyarakat kapitalisme membuat kebudayaan patuh terhadap hukum komoditi. Masyarakat menghasilkan industri budaya atau culture industry yang ditujukan untuk massa, kebutuhan massa, dan produksinya disesuaikan pada mekanisme kekuasaan produser dalam penentuan gaya, bentuk, dan makna. Jadi Adorno mengkritik bahwa industri kebudayaan merupakan satu bentuk dehumanisasi melalui kebudayaan. Tentu saja Adorno tidak sendiri, artinya banyak pendapat mengenai apakah produk seni budaya itu dapat diperjualbelikan. Saya ingin mengutip mantan Rektor IKJ Ibu Dr. Indah Cahyawulan, MSN, dalam salah satu podcast juga di Bakudapa yang berjudul Mungkin Ada Yang Alergi dengan Istilah Industri Budaya, mengatakan bahwa memang industri budaya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Nah, Anda bisa melihat lebih lengkap pada podcast dengan mantan Rektor IKJ tersebut di channel YouTube Musik Itu Politik. Selanjutnya saya ingin mengutip pandangan dari Stuart Hall. Stuart Hall ini adalah salah satu pendiri aliran cultural studies atau kajian budaya yang didirikan di Birmingham. Jadi Stuart Hall mengatakan bahwa komodifikasi memang betul seringkali melibatkan penghilangan atau penyederhanaan makna asli dari produk budaya untuk membuatnya lebih mudah dipasarkan dan dikonsumsi oleh massa. Namun, sesungguhnya makna budaya itu tidak pernah sepenuhnya dikendalikan
oleh kekuatan kapitalis atau industri budaya. Makna budaya selalu berada dalam proses negosiasi antara produsen, media, dan audiens. Nah, industri kebudayaan itu memberikan kesempatan bagi individu dan kelompok untuk menegosiasikan dan mengekspresikan identitas mereka dalam cara-cara yang baru dan kreatif. Anda bisa melihat apa yang dikatakan oleh Stuart Hall dalam persoalan audiens dapat menegosiasikan makna produk budaya itu di dalam salah satu point of view saya yang juga ada dalam channel YouTube Musik Itu Politik, yaitu bagaimana kita mengkonsumsi budaya pop. Dari ketiga cara pandang yang berbeda itu tentu saja kita bisa mendiskusikan apakah wujud kebudayaan itu semuanya itu bisa dikomodifikasi. Apakah semua material culture bisa dikomodifikasi? Tentu saja kemudian jawabannya pasti berbeda-beda. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak, ada yang bilang ya sebagian dan tidak sebagian. Apakah selamanya komodifikasi itu buruk? Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak, dan ada sebagian bilang ya, sebagian buruk, sebagian tidak buruk. Bagaimana dengan konsep ekonomi kreatif atau industri kreatif? Bagaimana dengan bonus demografi yang sedang kita hadapi, bangsa Indonesia yang hadapi ini, dan kita harus memaksimalkannya hingga tahun 2040 nanti? Dan bagaimana dengan lapangan kerja yang mungkin bisa bisa disediakan kalau kita kemudian bisa mengembangkan cultural industry atau industri kebudayaan atau ekonomi kreatif. Jangan lupa bahwa sesungguhnya Indonesia ini adalah negara yang dibilang bahwa DNA-nya itu adalah DNA budaya, bahwa kemudian Indonesia adalah negara superpower kebudayaan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, apakah dengan mengkomodifikasi seni, apakah semuanya itu kemudian harus menjadi kapitalis? Bagaimana dengan konsep socio-kreatifpreneur yang dijalankan oleh beberapa teman-teman saya di lembaga swadaya masyarakat, lembaga Universitas Indonesia, dan Direktorat Musik, Film, dan Animasi sendiri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu dengan program akselerasi pendampingan penciptaan produk kreatif di destinasi super prioritas yang menghasilkan misalnya produk animal pop komodo yang kemudian menjadi tempat bagaimana masyarakat di sana bisa menghasilkan penghasilan dengan memainkan tarian itu selama 4 kali seminggu dan bekerjasama dengan agen. Jadi sepertinya diskusi mengenai hal ini tidaklah tunggal dan kemudian mempunyai jawaban yang beragam. Kita tiba pada bagian gaya hidup, konsumerisme, dan budaya pop. Jadi gaya hidup memang merupakan ciri manusia modern. Dia terkait dengan budaya pop yang bersifat massal, dan gaya hidup itu adalah pola tindakan yang membedakan satu orang atau satu kelompok dengan seorang atau kelompok lainnya. Gaya hidup itu ditentukan oleh cara bersikap, tata krama, gaya bicara, cara menggunakan barang, busana yang digunakan, pilihan makanan dan minuman, rumah, kendaraan, lokasi, waktu tertentu, dan lain-lain untuk menunjukkan karakteristik. Kemudian dampak budaya konsumen dan kaitannya dengan gaya hidup tentu saja akan menimbulkan pertanyaan bahwa tentu saja itu sesuatu yang bisa berdampak positif dan negatif. Positifnya adalah bisa saja kemudian budaya konsumen atau gaya hidup itu bisa mengakibatkan membuka lapangan kerja untuk memproduksi barang. Kemudian bisa memotivasi konsumen untuk berpenghasilan lebih agar bisa membeli barang. Dan tentu saja
budaya konsumen bisa menciptakan dan membuka pasar baru untuk pelayanan. Nah, negatifnya adalah budaya konsumen, komodifikasi seni budaya, atau kemudian yang berdampak pada gaya hidup, itu bisa menciptakan apa yang disebut dengan hedonisme. Jadi gaya hidup yang muncul untuk kesenangan saja dan kepuasan yang tanpa batas. Kemudian negatifnya juga adalah konsumerisme menciptakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang tadi yang saya katakan yang disebut oleh Jan Budria. Jadi masyarakat konsumer itu sesungguhnya juga tidak bisa memilah apa yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa dampak budaya konsumen itu tentu saja ada yang negatif dan ada yang positif. Tinggal kita menentukan apakah budaya konsumen, gaya hidup itu memenjarakan kita atau membebaskan kita. Nah, apakah selamanya komodifikasi seni itu buruk? Tentu jawabannya tidak tunggal. Dan Anda sendiri sebagai pembaca Musik Itu Politik mempunyai jawaban-jawaban yang silakan Anda tulis di kolom di bawah ini sehingga kemudian kita bisa mendiskusikannya. Sampai baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah atau Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik.